Bab 364, Amarah Kereta Perang. Cambuk itu terlalu cepat. Wang Lin tidak punya waktu untuk bereaksi ketika jiwa asalnya dicambuk keluar dari tubuhnya. Saat jiwanya terbang mundur, dia terkejut dan kemudian rasa sakit mulai datang dari seluruh jiwa asalnya. Rasa sakit ini seperti hatinya tertusuk. Rasa sakit ini berarti jiwa asalnya akan terluka. Dia sama sekali tidak ragu menggunakan energi spiritual untuk menghentikan dirinya sendiri. Dengan satu teleportasi, dia kembali ke tubuhnya. Wang Lin membuka matanya dan segera mundur. Ada keterkejutan di matanya. Serangan raksasa tadi sungguh aneh. Cambuk macam apa itu? Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap raksasa es itu. Untungnya, energi pedang Wang Lin telah mendarat pada raksasa itu dan petir pembalasan ilahi masih berada di dalam raksasa es itu. Karena kedua faktor ini, raksasa es itu tidak dapat menyerang Wang Lin, sementara jiwa asalnya terlempar keluar dari tubuhnya. Kalau tidak, situasinya akan menjadi sangat buruk bagi Wang Lin. Tepat saat energi pedang mendarat di pinggang raksasa es itu, petir pembalasan ilahi menghancurkan gas pembatas terakhir dan tiba-tiba menghilang. Awan merah menghilang secepat kedatangannya dan langit kembali normal seolah-olah awan merah itu tidak pernah muncul. Raksasa es itu mengguncang tubuhnya. Potongan-potongan es jatuh dan mendarat di tanah. Raksasa itu kini hanya berukuran setengah dari ukuran aslinya, yakni 50 kaki. Luka di pinggangnya segera tertutup dan menghilang. Namun, bayangan cambuk masih berada di dadanya, memancarkan cahaya iblis. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin berbalik dan melarikan diri. Cambuk itu terlalu berbahaya. Jika jiwa asalnya terlempar lagi dan tubuhnya hancur, maka meskipun dia menang, dia tetap akan kalah. Kupu-kupu merah muncul sekali lagi di kepala raksasa es dan berteriak, "Cheng Niu, aku ingin melihat apa yang masih bisa kamu lakukan." Raksasa es yang kini hanya setengah dari ukuran aslinya menjadi lebih lincah dari sebelumnya. Ia bangkit dari tanah, menyebabkan bumi berguncang, dan mengejar Wang Lin. Wang Lin terus berlari. Untungnya, medan perang sangat luas dan dia belum mencapai batasnya. Dia segera mengambil pil dan meminumnya untuk menyesuaikan tubuhnya saat dia terbang. Adapun raksasa es di belakangnya, dia sama sekali mengabaikannya. Ekspresi Red Butterfly sedingin es. Dia membenci orang di hadapannya sampai ke tulang-tulangnya. Jika bukan karena raksasa es itu, dia pasti sudah terbunuh oleh petir merah. Cheng Niu ini punya harta karun untuk memanggil petir pembalasan ilahi. Namun, aku tidak yakin dia punya dua, atau dia bisa langsung menggunakan keduanya. Bahkan dengan cambuk jiwa, raksasa es itu tidak akan mampu menahan dua sambaran petir pembalasan ilahi. Mata kupu-kupu merah tampak suram. Dia memberi perintah dan cambuk itu tiba-tiba muncul di tangan raksasa es itu. Kupu-kupu merah berteriak, "Cheng Niu, terimalah kematianmu." Raksasa itu mengayunkan cambuk di tangannya. Cambuk itu bergerak lebih cepat dari kilat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah. Meskipun kecepatan cambuk itu cepat, dia telah waspada selama ini. Saat cambuk itu datang ke arahnya, dia menghilang dengan teleportasi. Dia muncul kembali 1000 kaki jauhnya dan batuk darah. Ketika dia berteleportasi, cambuk itu menyentuhnya. Meskipun tidak melumpuhkan jiwa asalnya, cambuk itu melukainya. Sungguh harta karun cambuk yang menakjubkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan terus melarikan diri. Dia mengeluarkan sejumlah besar pil dan melahapnya untuk memulihkan energi spiritual sebanyak mungkin. Mata Red Butterfly tampak dingin saat dia mengendalikan raksasa es untuk mengejar Wang Lin dalam pengejaran gila-gilaan. Saat kupu-kupu merah mengejar Wang Lin, dia menghinanya, "Cheng Niu, sekarang kamu lari seperti anjing liar. Di mana aura dominanmu saat itu?" Wang Lin tertawa dan berkata, "Kupu-kupu merah, kau belum menghilangkan kutukan dari lengan itu. Kau hanya menekannya dengan energi spiritualmu. Inilah alasan sebenarnya mengapa kau menggunakan harta karun terkuatmu sejak awal." Ekspresi Red Butterfly menjadi suram dan dia mendengus. Setiap kali mereka bertemu, dia tidak pernah bisa mengalahkan Wang Lin dalam kata-kata, jadi dia tidak lagi berbicara. Dia mengendalikan raksasa itu dan mencambuk udara di hadapan mereka beberapa kali. Setelah beberapa saat,
Wang Lin memulihkan sedikit energi spiritualnya. Matanya berbinar saat ia mengeluarkan sebuah benda. Benda itu adalah lengan red butterfly. Ia melantunkan mantra sambil tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke lengan itu. Lengan itu memancarkan cahaya iblis saat berbagai simbol muncul di atasnya. Tangan kiri Wang Lin menepuk lengan itu dan berteriak, meledak. Garis hitam langsung muncul di dahi red butterfly. Tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Dia berteriak, Cheng Yu, kalau aku tidak membunuhmu, maka aku tidak disebut red butterfly. Wang Lin mencibir dan berteriak, tekan. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa menekannya. Meledak, meledak, meledak. Garis hitam di dahi red butterfly tiba-tiba menyebar dan segera menutupi wajah cantik red butterfly. Kau, red butterfly batuk darah hitam. Ia memang khawatir dengan kutukan di lengannya, itulah sebabnya ia ingin mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai rencana, pertempuran itu berada di luar kendalinya. Mata Wang Lin berbinar dan dia berteriak sekali lagi, meledak. Lengan di tangannya langsung meledak. Tak ada lagi darah yang tersisa di dalamnya, sehingga meledak menjadi awan debu hitam yang menyebar ke segala arah. Ledakan lengan itu mengaktifkan semua kutukan di dalam tubuh red butterfly. Dia batuk lagi dan mengeluarkan seteguk darah hitam dan aura gelap menutupi wajahnya. Tubuh Wang Lin langsung berhenti. Dia tidak lagi berlari. Dia memanfaatkan momen ini untuk membuang perangkap binatang buas, dan dengan suara keras, kereta perang itu tiba. Roh binatang itu segera keluar sambil meraung. Matanya yang merah menatap Wang Lin dan raksasa itu. Wang Lin saat ini tidak perlu khawatir untuk mengekspos terlalu banyak hal. Hal terpenting saat ini adalah menang. Setelah kereta perang itu muncul, perlu waktu untuk mengaktifkannya. Wang Lin memegang pedang surgawi di tangannya dan mengayunkannya ke bawah. Energi pedang menciptakan ledakan sonik saat terbang dan menghantam raksasa es. Wah, raksasa es itu terhuyung mundur beberapa langkah saat luka muncul di tubuhnya. Mata kupu-kupu merah terpejam. Dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk menekan kutukan itu. Mata Wang Lin berbinar. Dia bangkit dan mengayunkan pedangnya lagi. Wah, setelah ledakan itu, raksasa es itu mundur lebih jauh. Kupu-kupu merah berusaha keras untuk membuka matanya dan menatap tajam ke arah Wang Lin sebelum mengucapkan sepatah kata. Mata raksasa es itu memancarkan cahaya iblis. Kupu-kupu merah telah menyerah untuk mengendalikan raksasa es itu dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan kutukan itu. Tubuh raksasa itu mulai bergerak. Ia mengayunkan tinjunya dan bayangan cambuk itu pun segera muncul. Wang Lin sama sekali tidak ragu dan menggunakan pedang surgawi untuk menangkis. Dengan suara keras, Wang Lin terdorong mundur lebih dari 100 kaki. Meskipun pedang surgawinya tidak rusak, Wang Lin batuk darah karena kekuatan pukulan itu. Tepat pada saat ini, raksasa es itu mendarat di hadapan Wang Lin dengan satu lompatan. Ia mengayunkan tinjunya ke bawah dan di dalam tinjunya terdapat gambar kambuk. Ekspresi Wang Lin serius saat dia cepat-cepat melemparkan pedang surgawi ke arah tinju itu. Saat tinju itu mengenai Wang Lin, pedang itu melesat melewati lengan kanan dan memotong seluruh lengannya. Pedang surgawi itu sendiri sangat berbeda dari energi pedang. Pedang surgawi itu mendarat 1000 kaki jauhnya dan menusuk dalam-dalam ke tanah. Darah menyembur keluar dari sekujur tubuh Wang Lin dan banyak tulangnya patah. Namun, dia tertawa dan berkata, kupu-kupu merah, aku mengambil salah satu lenganmu dan sekarang aku mengambil salah satu lengan raksasa es yang tidak berguna ini. Sekarang lebih cocok untukmu. Dia melambaikan tangannya dan lengan kanan raksasa es itu muncul di tangannya. Kilatan cahaya biru muncul dan es itu langsung jatuh dari lengan itu hingga menyusut menjadi setengah ukurannya. Saat ini banyaknya paku pada kereta perang melepaskan aura hitam yang diserap oleh binatang roh. Binatang roh itu membesar dan matanya memperlihatkan tatapan yang ganas. Raksasa es itu meraung dan menyerbu ke arah lengannya yang patah. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin dan dia memuntahkan sinar cahaya putih yang mengelilingi lengannya. Dia sekarang menggunakan seluruh energinya untuk memurnikannya. Retakan-retakan lain muncul di lengannya dan lengannya menyusut lagi. Kecepatan raksasa itu sangat cepat. Ia tiba dengan satu lompatan lalu mengayunkan lengan kirinya. Wah,
Wang Lin mundur dan menghilang. Retakan segera muncul di tanah tempat Wang Lin berdiri. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di samping pedang surgawi dan meraihnya. Wang Lin berteriak lagi, "Hancurkan!" Lengan yang dilapisi cahaya putih itu retak lagi dan sejumlah besar es jatuh. Saat ini, lengan ini berukuran sama dengan lengan orang normal. Raksasa itu tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pukulan lain yang secepat kilat. Wang Lin mengangkat pedang surgawi dan mengayunkannya ke bawah. Tepat pada saat ini, cambuk itu tiba-tiba muncul di dada raksasa es itu. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia menggerakkan pedang surgawi untuk menghalanginya. Namun, cambuk itu berubah arah. Cambuk itu berputar di sekitar Wang Lin dan mengenai tubuhnya. Wah, Wang Lin batuk darah dan tubuhnya terlempar mundur 100 kaki. Jiwa asalnya sekali lagi tercambuk keluar dari tubuhnya dan terlempar sejauh 1000 kaki. Mata raksasa es itu memancarkan cahaya hantu. Ia mengabaikan jiwa asli Wang Lin dan malah berjalan menuju tubuh Wang Lin. Kereta perang, aktifkan. Mata Wang Lin berbinar. Selama ia berhasil menunda raksasa es itu, kereta pembunuh dewa berhasil aktif. Roh binatang itu meraung dan menyerang. Semua rantai pada roh binatang itu hilang. Namun, alih-alih menyerang raksasa es itu, ia malah menyerang Wang Lin. Binatang buas yang tidak patuh. Mata Wang Lin berbinar. Tangannya membentuk segel dan sebuah rantai terbang keluar dari kereta perang. Rantai itu mengunci roh binatang buas itu di tempatnya. Binatang roh itu berjuang keras dan tidak mengubah arahnya. Jelas ia ingin menggunakan apapun untuk melahap Wang Lin. Pada saat ini, raksasa itu tiba di samping tubuh Wang Lin dan tersenyum sambil menghantamkan tinjunya ke bawah.